Kita ke topik lain. Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, dicopot dari jabatannya setelah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan Andi Pramono dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bea Cukai Makassar, Sulawesi Selatan. Kementerian Keuangan juga telah membentuk tim pemeriksa untuk proses menjatuhkan hukuman disiplin berat. Sehingga saya berada di situ adalah menjaga orang tua. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Herianto dalam rilis resmi menyatakan dalam rangka proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai PP 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN yang bersangkutan dilakukan pencopotan dari jabatan. Pamer gaya hidup mewah Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono berujung pada status tersangka. Maret lalu, Andi dipanggil KPK untuk klarifikasi harta kekayaannya karena gaya hidupnya dan keluarganya dinilai flexing atau pamer kekayaan di media sosial. Mulai dari penggunaan jam tangan mewah dan cincin blue safir hingga pamer rumah mewah di Cibubur, Jawa Barat. Kini, 2 bulan berselang dari klarifikasi laporan harta kekayaan itu, KPK menemukan bukti permulaan dan menetapkan Andi Pramono sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Sudah ada tersangkanya ya, untuk dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Yang naik sidik yang mana, Mas? Yang di Makassar. Ya, yang di Makassar. Panggilannya kapan, Pak? Belum. Kita kan masih manggil saksi tadi kan, 3 orang. Kemudian kemarin menggeledah yang di Cibubur. Kemudian juga melakukan pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri. Itu dulu langkah yang dilakukan oleh KPK. Sebelum Andi, pejabat Direktorat Pajak Rafael Alun Trisambodo juga menjalani proses yang sama. Setelah klarifikasi kekayaan yang dinilai tak sesuai dengan profilnya sebagai ASN, Rafael ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi senilai $90.000 Amerika Serikat. Usai menyelidiki aset dan harta Rafael yang diduga hasil gratifikasi, Rafael Alun Trisambodo ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dan ia terancam dimiskinkan. Tim Liputan, Kompas TV. KPK akhirnya menetapkan Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Bagaimana kasus ini akan menjerat Andi selanjutnya? Apakah mungkin ia dijerat pasal tindak pidana pencucian uang? Kita bahas hal ini bersama dengan pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat sore, apa kabar Bu? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kabar baik. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Awal mulanya dari flexing di media sosial, terus akhirnya diklarifikasi, masuk proses penyelidikan dan akhirnya sekarang ditetapkan sebagai tersangka dugaan gratifikasi. Komentar awal dulu Bu. Iya, itu sesuai dengan dugaan awal ya. Kalau saya sih sejak awal begitu ada flexing, kemudian kita nampak kan itu tidak sesuai dengan profilnya itu, pasti ada masalah dengan LHKPN, dengan berarti korupsi, ada gratifikasi, dan kalau saya sih sejak awal juga pasti ada TPPU gitu. Semoga KPK tidak seperti kasusnya Pak Rafael terlalu lama ya antara gratifikasi dan TPPU. Harusnya ini harus mulai berani dari awal, ini sudah langsung gitu, karena secara teknis dalam pengungkapan penyidikan itu sudah nampak sekali gitu. Jadi jangan ditunda-tunda supaya apa? Supaya penyitaannya, supaya mengamankannya barang-barang mewah yang kita duga tidak sesuai dengan perolehannya lebih cepat, lebih aman, dan nanti TPPU-nya hasilnya bisa optimal. Demikian. Dasarnya sudah jelas bahwa harta yang dimiliki tidak sesuai dengan profil dirinya begitu. Dan ini tampaknya juga sedikit banyak sama begitu dengan kasus Rafael Alun Trisambodo. Anda merasa bahwa gambarannya nanti untuk kelanjutan kasus dari Andi Pramono ini juga bakal sama, dikenai jerat TPPU juga? Sama, bahkan saya berharap lebih cepat, karena kan sudah ada Pak Rafael ya, kemudian Pak
Andi ini kan Roket juga, itu karena di Pak kayak Rafael kan bawah. sudah menunjukkan itu lebih mudah ya. Artinya nggak usah pakai apa ya proses seperti Pak Rafael terlalu lama, ragu-ragu gitu. Ini harusnya segera saja, itu langsung aja Jawa yang apa tapi linggo sih kok. langsung saja ada TPPU-nya gitu. Jadi memang kalau dari apa ya dari pasal 75 demikian kan, ketika penyidik tindak pidana asal dalam hal ini adalah gratifikasi, kemudian dia penyidik menemukan 2 bukti permulaan berkaitan dengan TPPU-nya, maka penyidik tindak pidana asal dalam hal ini KPK langsung menggabungkan dua sangkaannya dan melaporkan kepada KPK. Ini untuk urusan nanti kalau memerlukan bantuan-bantuan, dan saya pikir sekarang pun dari LHKPN dan LHA pasti sudah ada. Dan yang paling penting begini, ini kan baik Pak Rafael maupun Pak Andi ini kan munculnya bukan karena inisiatif ya, bukan karena inisiatif ada LHKPN kemudian ada kecurigaan kemudian ada metode bahwa LHKPN-nya mencurigakan kemudian didalami, kan enggak, karena flexing. Artinya apa? Artinya KPK harus punya metode bagaimana caranya LHKPN yang lain yang tidak di flexing kan, itu juga kemungkinan terjadi begini juga. Jadi kalau mau bersih-bersih semuanya. Dari situlah makanya bisa cepat penelusuran itu sampai akhirnya dijerat TPPU, menurut Anda begitu, Bu? Iya, tapi jangan sampai begini. Jangan sampai KPK menunggu di flexing gitu ya. Ini kan mengecewakan. Berarti apa? LHKPN kan banyak. Sudah bertahun-tahun, baru sekarang karena flexing masyarakat. Artinya apa? Penegak hukum seolah-olah itu minta dukungan terus dari masyarakat, minta di flexing, kan nggak bagus seperti itu. Ini sudah pelajaran lah untuk kita semua, untuk KPK, bahwa tidak harus pakai flexing. Yang LHKPN-nya bermasalah, kemudian ada LHA, cari sendiri gitu ya, cari sendiri kemungkinan penyelidikan, bukan penyidikan, penyelidikan bagaimana profilnya, gaya hidupnya, lifestyle-nya, ditanyakan tetangganya, tanyakan teman sekerjanya, sesuai dengan LHKPN-nya apa tidak. Harusnya seperti itu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan banyak orang-orang yang wajib LHKPN yang sesuai itu bisa diproses, sehingga negara ini bisa bersih dari orang-orang yang kecenderungannya melakukan korupsi itu. Baik, terakhir Bu, singkat saja. Jadi Anda melihat kalau kita belajar dari 2 kasus ini, RAT dan Andi Pramono, apakah selalu yang awalnya gratifikasi berujung dengan TPPU dan biasanya modusnya apa, Bu? Iya, hampir selalu gratifikasi, kecuali baru nerima gratifikasi ketangkap ya, itu yang nggak ada TPPU-nya. Tapi kan ini tidak. Modusnya yang ditanyakan tadi, modusnya mulai dari yang sederhana, beli mobil, beli rumah, sampai dengan yang seperti Pak Rafael kemarin ternyata ada Bitcoin. Don't worry, jangan khawatir walaupun ada Bitcoin, nggak masalah. Karena Bitcoin itu kan sudah ada peraturannya tahun 2018 dari Kementerian Perdagangan dan juga ada Bapepti. Yang mestinya memang negara ini ketika ada currency digital ya, e-digital currency transaksi itu ya, yang menggunakan e-wallet, menggunakan akun dan sebagainya, dan merupakan alat pembayaran yang sah menurut undang-undang mata uang, maka harusnya negaranya sudah punya mitigasi kalau terjadi ini seperti apa. Jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa meskipun Pak Rafael itu white collar crime ya, modusnya itu canggih, tapi tetap bisa karena Bitcoin itu sudah tetap bisa. Jadi jangan alasan ini sulit terus kemudian nggak bisa. Semuanya bisa dilakukan, tergantung bagaimana kemudian KPK harus menindaklanjuti ini semua. Bu Yenti Ganasih, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas TV. Sehat selalu, Bu. Selamat sore. Informasi berikutnya sesaat lagi jelang laga final